Jumpa lagi bersama kami di Tafidu TV. Baiklah pemirsa, adapun peserta yang selanjutnya yaitu Robinson Saiful dari SMK Al Munawarah. Kepada Robinson Saiful, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhiru 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama yang paling utama, marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah melimpahkan rahmatnya dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat teriring salam tidak lupa kita hadiahkan buat uswatun hasanah kita, suri teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibi qulubi wa dawaiha wa afiyatin abadai wa sifaiha wan nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul tausiah pada kesempatan ini adalah kasih sayang Rasulullah kepada umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 128, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaikum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Hai sekalian manusia, yang tua, yang muda, yang kaya, yang miskin, mulai pejabat sampai rakyat, ulama sampai umat. Hai sekalian manusia, laqad ja'akum, telah sampai kepada kita, telah datang kepada kita rasulun, utusan Allah, min anfusikum, dari golongan kita manusia, azizun alaima anitum, sungguh berat baginya penderitaan yang kau alami, sungguh berat baginya kesusahan kau miliki. Sebelum hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menderita, dia lebih dahulu menderita. Sebelum kita menangis, dia lebih dahulu menangis. Sebelum kita berdarah, dia lebih dahulu berdarah. Azizun alaima anitum harisun alaikum, dia menjaga kita, menjaga akidah kita, menjaga akhlak kita, menjaga diri kita, menjaga salat kita, agar kita tidak tersesat, agar kita tetap berada di jalannya Allah. Bil mu'minina raufur rahim, kepada orang-orang beriman beliau sangat cinta, beliau sangat sayang. Beliau mencintaimu sebelum engkau mencintainya. Beliau merindukanmu sebelum engkau merindukannya. Siapa beliau? Siapa dia? Dia adalah seorang manusia yang mengorbankan jiwanya, mengorbankan nyawanya, mengorbankan darah dan hartanya demi kita sebagai umat.
Beliau kepanasan, kedinginan, 3 hari 3 malam tidak makan. Perut beliau berbunyi, perut suci beliau berbunyi. Kelaparan bukan untuk dirinya, kelaparan bukan untuk anak cucunya, kelaparan demi kita sebagai umat. Beliau seorang manusia yang pernah pipi beliau tertusuk duri sampai tembus ke sebelah demi kita sebagai umat. Beliau seorang manusia yang pernah wajah beliau dilempari kotoran demi kita sebagai umat. Lupakah kita dengan air mata beliau yang menetes setiap malam demi kita sebagai umat? Lupakah kita dengan darah suci beliau yang menetes ketika berada di kota Taif dilempari batu? Ketika beliau pergi ke kota Taif, dahi beliau dilempari batu, darah beliau keluar. Ketika darah beliau jatuh, ditampung darah beliau, ditampung darahnya. Sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa engkau tampung darahmu ya Rasul? Rasul menjawab, andaikan darahku jatuh di atas tanah Taif, penduduk kota Taif akan ditenggelamkan oleh bumi, sedangkan mereka adalah umatku. Luar biasa kasih sayang Nabi kepada kita. Tapi kebanyakan di antara kita tidak sadar diri. Kita sebagai umat meninggalkan sunnahnya. Kita sebagai umat melanggar ajarannya. Kita sebagai umat semakin hari semakin jauh darinya. Meninggalkan pakaiannya, meninggalkan ajarannya, meninggalkan akidahnya, meninggalkan kepribadinya, meninggalkan Al-Quran dan sunnahnya. Hadirin Dewan Juri yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW ketika dilanda gempa bumi, tangan beliau diletakkan di atas tanah, kemudian beliau berkata, wahai bumi, belum saatnya bagimu. Wahai bumi, belum saatnya bagimu. Kemudian beliau berkata, maksud apa yang telah kita lakukan sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan gempa bumi ini kepada kita? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika dilanda gempa bumi, apa kata beliau? Sungguh terlalu cepat kita bermaksiat kepada Allah sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan gempa bumi ini kepada kita. Kalau besok ada gempa bumi lagi, saya tidak akan tinggal dengan kalian. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ketika dilanda gempa bumi, beliau mengirimkan surat kepada seluruh para gubernur-gubernur yang isi suratnya, wahai para gubernur, bertaubatlah kepada Allah dan sedekahkan harta kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sayyidina Ka'ab ibn Malik radhiyallahu an ketika terjadi gempa bumi, apa kata beliau? Tidaklah bumi bergoncang, tidaklah bumi bergetar, karena terlalu banyak hamba-hambanya yang berbuat dosa di atasnya, sehingga bumi bergetar, bumi bergoncang bumi bergoncang karena malu dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala atas terlalu banyak hamba-hambanya yang berbuat dosa di atasnya. Kemudian Sayyidina Anas ibn Malik pernah bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah, bagaimana pendapatmu tentang gempa bumi? Apa kata Aisyah? Apabila 3 perkara ini sudah merajalela di mana-mana, apa 3 perkara itu tersebut? Yang pertama, apabila minuman keras sudah merajalela di mana-mana, yang tua mabuk, yang miskin mabuk, yang muda mabuk, yang tua mabuk di mana-mana. Yang kedua, perzinaan. Apabila perzinaan sudah merajalela di mana-mana, pelacuran di mana-mana. Yang ketiga, apabila musik-musik dunia sudah merajalela di mana-mana, orang lupa baca Quran, lupa zikir, lupa tasbih, lupa tamjid, lupa takbir, lupa istiqosah, sibuk dengan musik-musik dunia. Apabila 3 perkara ini sudah merajalela di mana-mana, maka Allah Subhanahu wa taala berkata, wahai bumi, bergoncanglah engkau. Wahai bumi, bergoncanglah engkau. Apabila mereka bertaubat, berhentilah goncangan. Apabila mereka tidak bertaubat,
goncang mereka sampai binasa, saudara-saudara. Jadi Allah Subhanahu wa taala berikan gempa bumi ini kepada kita atas terlalu banyak hamba-hambanya yang berbuat dosa di atasnya. Jadi ketika ada gempa bumi lagi, jangan kamu bertanya, "Ya Allah, kenapa kau kasih gempa bumi? Ya Allah, kenapa kau kasih tsunami? Ya Allah, kenapa kau kasih banjir?" Tapi tanyakan kepada diri kita sendiri, berapa banyak perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sayyidina Anas bertanya lagi, apakah ini azab dari Allah? Apa kata Aisyah? Bagi orang-orang mukmin, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah nasihat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang munafik, bagi orang-orang yang suka berbuat dosa, itu adalah bala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, jadikanlah Nabi dan Rasul kita menjadi suri teladan bagi kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, yang harus kita jadikan sebagai pedoman kita untuk kedepannya. Maka oleh karena itu, apabila kita memuliakan Nabi, insya Allah kita pun akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian isi tausiah pada kesempatan ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wa muwaffiqil aqwamit thariqah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robinson Saiful dari Sekolah SMK Al-Munawarah. Saya mohon doa, saya mohon dukungannya dari saudara-saudara khususnya di Kota Dumai. Mohon dengan cara like, komen, dan share sebanyak-banyaknya supaya saya bisa melanjutkan babak selanjutnya. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pemirsa, tadi itu ceramah singkat dari Robinson Saiful. Selanjutnya kita akan dengarkan komentator dari para dewan juri kepada Pak Dawami dan Pak Denny. Kami persilakan. Robinson Saiful ya, dari SMK Al-Munawarah. Ini penampilan kedua bagi Robinson. Seperti penampilan yang pertama, penampilan kedua ini sudah sangat luar biasa ya, sangat memukau, sangat bersemangat ya, dengan vokal yang luar biasa, dengan penguasaan materi yang juga luar biasa ya. Nanti soal bagaimana baca ayat, soal bagaimana isi ceramah, nanti Pak Denny lah yang menjelaskan ya, Robinson ya. Tapi secara penampilan Robinson sudah luar biasa, semangat ya, dengan vokal yang luar biasa juga. Bapak berharap nanti Robinson bisa tampil untuk tahap selanjutnya ya. Tapi lagi-lagi Bapak ingatkan ya, setelah ini nanti dievaluasi lagi ya, evaluasi, lihat videonya. Tidak hanya di-share pada kawan-kawan ya, tapi dilihat lagi mana itu yang menjadi kekuatan bagi Robinson dari sisi vokal, itu dipertahankan ya. Dan mana yang dari sisi kira-kira menjadi bagian dari kelemahan Robinson, itu nanti tolong diperbaiki. Apa yang bagian-bagian kelemahan, tak perlulah Bapak sebutkan, nanti evaluasi sendiri, tanya dalam diri sendiri. Tetapi sebagai siswa SMK, bagi Bapak ini udah jempol 5 jari Bapak kasih untuk Robinson ya, luar biasa, sangat luar biasa ya. Secara keseluruhan Bapak udah sangat oke banget lah ya. Oke, tinggal lagi nanti sama-sama di-share pada kawan-kawan biar apanya itu tetap jadi yang terbanyak ya. Secara keseluruhan sudah oke, vokal oke, penampilan dah kayak dai betul lah ya, Robinson ya. Sudah sangat luar biasa. Nanti soal isi Pak Denny lah yang akan menjelaskannya ya. Pak Denny silakan. Baik, untuk
Robinsonnya dari SMK Al Munawarah. Tadi apa yang telah dikatakan Bapak dosen kita, Pak Dawami, memang itu betul ya. Saya pikir dari sisi pakaiannya, fashionnya, ini sudah jadi sebuah bakat saya pikir ya. Cuman secara isi mungkin saya juga tidak terlalu banyak ya. Apalagi tadi meskipun dari SMK dia bisa mengungkapkan dari kata per kata ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihima, bukan alaihima ya. Jadi alaihima anittu. Tapi saya pikir ya, bagaimana penguasaan Robinson itu sangat baik ya. Apalagi tadi bisa menerjemahkan dari kata per kata. Kemudian perlunya sedikit saja, agak sedikit cool ya, dalam artian tenang saja, dingin saja, santai saja. Kita baru belajar ya. Tapi mudah-mudahan nanti kita bertemu kembali, mudah-mudahan tentu seperti Pak Dawam bilang tadi, silakan tingkatkan kualitasnya lagi, cari kelemahannya apa, kemudian evaluasi dan pertahankan kekuatan kita apa. Cukup saya pikir, terima kasih. Baik, pada Jawa Nuri, terima kasih telah mengadvokasi atas tausiah saya tadi. Semoga dapat bermanfaat bagi saya untuk lebih baik ke depannya. Terima kasih Don Juri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada para dewan juri atas komentarnya tadi. Kepada Dick Robinson tadi menjelaskan tentang sirah nabawiyah kepada kita. Kalau kita ingat-ingat kembali, kita sebagai umatnya agak merasa malu tentunya, di mana Rasulullah SAW sendiri ujiannya begitu besar tapi keluh kesah sedikit, sedangkan kita umatnya ujian sedikit tapi keluh kesah yang terlalu besar. Nah, para pemirsa, jikalau memang pemirsa merasa Robinson ini layak untuk maju ke babak berikut, maka berikanlah like, share, komen sebanyak-banyaknya. Saksikan terus kami di Tafidu TV.